Dari pelataran gedung gereja Jemaat Kerambe, saya datang menyapa Bapak Ibu segenap jemaat yang ada di Jemaat Kerambe. Selamat malam, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Malam hari ini kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga kita, menikmati persekutuan di dalam doa dan sabda. Mari kita menikmati pujian ini untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan pada malam hari ini di dalam ibadah kita bersama dan keluarga. Saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikian sabda Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka seluruhnya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah kita. Haleluya. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kita baca, yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini, jangan khawatir dalam hidup. Ketika saya mulai percaya dan berserah kepada Tuhan, salah satu zona yang sulit bagi saya adalah tentang kekhawatiran. Contoh saja, pada saat anak-anak saya sudah mulai bertumbuh, beraktivitas, selalu ada kekhawatiran. Anak-anak saya berangkat ke sekolah, selalu saya mempunyai hal-hal tentang kekhawatiran. Dan saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara juga tidak terlepas daripada zona ini, terutama kepada ibu-ibu. Sampai anaknya pun sudah besar, selalu ada proteksi. Selalu ada ungkapan-ungkapan yang mencerminkan rasa kekhawatiran daripada orang tua. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita berkata, oh saya sudah besar, kenapa mama, bapak masih berpikiran seperti itu? Tapi inilah hal yang tidak terlepas daripada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Malam ini firman Tuhan datang kepada kita berkata, janganlah kita khawatir akan hidupmu. Apa yang Tuhan inginkan? Karena kasih karunia Tuhan akan ada di area orang yang hidup bebas dari rasa khawatir. Karena kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita tidak melihat bagaimana rencana Allah nyata dalam kehidupan kita. Ya. Apakah maksud Tuhan sehingga firman Tuhan ini berkata kepada kita jangan khawatir? Ya. Karena dikatakan kalau kita khawatir, kita tidak bisa melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Dan katakan akan ditambahkan kepadamu. Ya. Coba pikirkan ibu bapak saudara-saudara. Semua kebutuhan yang selama ini Anda khawatirkan, Bapa Sorgawi sudah cukupkan. Makanan, minuman, pakaian. Tetapi jika kita tidak khawatir, Tuhan katakan akan ditambahkan. Kata ditambahkan bermakna peningkatan. Dengan kata lain, semuanya akan ditambahkan, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas. Kita lihat dalam Efesus bahwa Efesus pasal 3 ayat 20 bukan hanya perkara-perkara jasmani yang Tuhan berikan, tapi juga melampaui segala hal, itulah kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, untuk menerima penambahan
Berkat-berkat Tuhan pertama Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Tuhan sudah mencukupkan segala yang kita butuhkan, makanan, minuman, dan lain. Tetapi kita harus melihat itu dalam kebenaran dan terang firman Tuhan. Ya, banyak orang sudah cukup, banyak orang sudah berkelimpahan, tetapi mereka tidak bersyukur. Karena apa? Dia tidak lihat dalam kebenaran dan terang firman Tuhan. Dan yang kedua, bahwa semua yang kita butuhkan Allah siapkan, tinggal satu yang kita minta adalah kekuatan iman dalam menjalani segala hal di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan ini senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya kita jangan khawatir atas apapun yang akan terjadi, karena Tuhanlah penjamin kehidupan kita. Haleluya, amin. Kita dengarkan pujian ini untuk mengantar kita masuk di dalam doa. Berserah di dalam
Kita akan menaikkan doa-doa kita. Salah satu pokok doa kita untuk kita doakan adalah berbagai orang-orang tua kita, yaitu anak cucu yang ada di Australia, Jakarta dari Mama Ginda dan di Dili, Nenek Dean berobat di Makassar, Mama Ken akan melahirkan, dan Mama Ginda dan Opung dalam masa tua. Dan juga keberadaan kita, pikiran kita, supaya kita jangan selalu khawatir akan hal-hal yang tidak prinsip dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada malam hari ini, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambi. Karena kami tahu dan percaya, melalui doa, kami datang menyampaikan syukur, kerinduan-kerinduan dan permohonan-permohonan kami. Kami bersyukur atas hari yang Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini, sampai pada malam hari ini untuk kami boleh nikmati bersama dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan sudah menuntun kami untuk kembali bersama dengan keluarga kami di rumah. Dan kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa menopang, menuntun dalam menjalani hidup karunia. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang kami tahu dan percaya tidak lepas dari gumul oleh karena kekhawatiran. Tapi Tuhan akan memberikan iman, pengharapan, kekuatan, kemampuan, sehingga dijauhkan dari persoalan-persoalan kekhawatiran ini dan boleh menikmati kasih karunia Allah yang senantiasa mengalir di tengah-tengah kehidupan. Malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keluarga Mama Ginda. Kami berdoa untuk segenap anak cucu yang ada di Australia, Jakarta dan Dili dan dimanapun mereka berada. Kami tahu dan percaya kami ini adalah biji mata Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kami, Tuhan akan menopang kami. Diberkatilah Mama Ginda bersama dengan anak cucu dimanapun mereka berada. Demikian juga Nenek Doan yang saat ini berawat di Makassar. Kiranya Tuhan berkati dan topang, tuntun dalam menjalani hidup karunia-Mu. Juga kami berdoa untuk keluarga besar Nenek Kevin, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Orang tua kami Nenek Kevin di Makassar, bahkan anak cucu yang ada di Rantepau ini berkati, secara khusus anak kekasih kami Sundun yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa topang, tuntun, berkati. Bahkan dalam beberapa hari kemarin, keluarga besar Bapak Kevin dalam duka cita oleh karena adik terkasih Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Hiburkan, kuatkan, mampukan untuk dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami bersyukur mendoakan Mama Ken yang Tuhan berikan berkat anak dan mereka akan lahirkan. Kiranya Tuhan senantiasa pelihara dan topang. Pulihkan kesehatan ini ya Tuhan, sehingga boleh merawat anak-anak yang Tuhan lahirkan. Mereka lahirkan ya Tuhan, dan mereka melihat dalam kasih karunia-Mu. Juga Mama Ginda dan Opung dalam masa tua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah ya Tuhan dalam jalan hidup karunia. Demikian juga yang mengalami duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi Allah melihat mereka ya Tuhan. Baik keluarga yang masih disemayamkan di rumah mereka masing-masing, maupun yang baru mengalami kematian, hiburkan. Bahkan ada yang rencana-rencana dalam penguburan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Malam ini kami akan menikmati malam ini, kiranya Tuhan akan menopang, menuntun kami. Kami tidak berhenti-henti untuk mendoakan bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah Toraja Utara. Berkati dan topang supaya senantiasa betul-betul dengan ketegasan yang kokoh, sehingga boleh memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena kami tahu dan percaya setiap hari ada umat Tuhan, ada masyarakat di Toraja Utara dan tanah Toraja yang mengalami kematian oleh karena paparan virus corona. Juga ya Tuhan, berikan kami hikmat bagi segenap jemaat-Mu, segenap elemen masyarakat, supaya mematuhi protokol kesehatan,
sehingga kami dijauhkan dari segala paparan virus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan nyatakan. Dan kami serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Salam sehat. Selamat malam.